Halo, selamat pagi. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, setiap orang dapat mengambil peran untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masa pemilihan umum yang kini semakin panas. Termasuk peran yang dilakukan oleh Dai Kamtibmas yang konsisten menyampaikan pesan-pesan damai baik di dunia nyata maupun di media sosial. Lantas apa saja kontribusi dari para Dai Kamtibmas untuk menebar kedamaian di masa pemilu ini dan seberapa penting menjaga perdamaian meski pilihan berbeda? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah berada di studio Kompas TV. Langsung saja kita sapa, ada Ustadz Hamka Mahmud, Dai Cyber Polri. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik dan salam sehat ya Pak Ustadz. Tadi kita sempat menyinggung nih Pak soal Dai Kamtibmas dan juga Dai Cyber Polri. Bisa dijelaskan nih Pak terkait dengan Dai Kamtibmas karena mungkin istilah Dai Kamtibmas mungkin masih asing begitu bagi masyarakat. Bisa Anda jelaskan Pak terkait hal ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV. Dai Kamtibmas ini dibentuk oleh Polri melalui SK nomor 879 kalau tidak salah tahun 2005. Dia adalah perpanjangan Polri dari segi mitranya dalam potensi masyarakat sebagai dai. Dia memberi pesan-pesan keamanan, ketertiban kepada masyarakat saat memberikan dakwah, baik itu khutbah Jumat, pengajian, acara-acara keagamaan. Jadi dia konten dakwanya itu mengarah, menyadarkan, menggugah masyarakat bahwa pentingnya menegakkan keamanan, ketertiban masyarakat itu. Dan sebenarnya itu adalah perintah agama. Iya. Jadi keamanan itu adalah perintah agama, tertib juga itu perintah agama. Dan dibentuklah Dai Kamtibmas ini dari 2005 escape-nya ditandatangani oleh Kapolri waktu itu sampai sekarang. Dan terus terbentuk ini. Cuma dia karena dia direkrut masyarakat, ada yang eksis, ada yang tidak. Kalau seperti saya sejak 2014 eksis sampai saat ini. Bahkan ada kontribusi dari Dai Kamtibmas itu, ada turunannya menjadi Dai Cyber Indonesia Polri, disingkat DASI Polri. Dasi Polri, ya. Jadi dari Kamtibmas kemudian jadi Dai Cyber Polri kembali. Baik, bisa dijelaskan juga nih Pak, aktivitas Anda sebagai Dai Kamtibmas dan juga Dai Polri itu kegiatan-kegiatannya seperti apa Pak? Kegiatan-kegiatannya itu yang rutin itu adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sedalam sepekan satu kali dan bertemu banyak masyarakat, dan disitulah kesempatan seorang Dai memberi pengaruh positif kepada masyarakat bahwa pentingnya itu keamanan, pentingnya itu tertib, karena kalau aman tidak ada maka semua nikmat Allah itu akan hilang. Tertib juga begitu, kalau kapan orang tidak tertib maka mencelakakan dirinya dan orang lain. Sehingga itulah seorang Dai Kamtibmas harus mengembangkan diri, belajar membaca buku, termasuk dia kuliah. Saya itu disertasi saya Dai Cyber Polri itu menjadi penelitian saya di S3. Di S3, baik. Bisa diceritakan juga nih Pak, ada berapa banyak Dai Cyber Polri dan juga Dai Kamtibmas sendiri khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan tersebar di mana saja Pak? Kalau Dai Kamtibmas di Sulawesi Selatan itu banyak. Karena ada senior saya di Maros itu, dia direkrut tahun 2008-2009. Dia di diklatnya di Mabes Polri. Jadi kalau dari 2009 sudah merekrut dari Provinsi Sulawesi Selatan dan setiap tahun ada berkembang, jadi pasti ada ratusan. Dan seluruh Indonesia itu mungkin ada sampai ribuan Dai Kamtibmas kan itu. Baik, sebagai mitra Polri sendiri Pak, koordinasinya tuh seperti apa dari Polri sendiri? Apakah ada koordinasi rutin kah atau seperti apa manajemennya Pak? Kalau seperti saya koordinasi rutin, karena alhamdulillah saya dikasih amanah dakwah membina tahanan juga Mbak. Orang-orang yang melanggar hukum saya diberi amanah untuk menyadarkan dia, membuka hatinya, pikirannya bahwa jangan melakukan ini, ada korbannya orang lain juga. Bisa engkau sakiti, engkau lukai, ada anaknya, ada apanya. Dan itu tugas-tugasnya selain khutbah Jumat juga menulis di media sosial. Ada player-player di media sosial, mengunggah pesan-pesan Kamtibmas, baik di TikTok, baik itu di YouTube, dan itu kegiatan-kegiatannya.
Baik, ini menarik sekali karena bukan hanya bertugas di saat pemilu, tapi setelah pemilu ini pun juga berlanjut terus ya Iya. Pak ya, untuk kemudian memberikan edukasi, memberikan pesan-pesan kedamaian kepada masyarakat. Nah, untuk waktu pemilu sendiri Pak, ini kan bisa dibilang tahun politik cukup rawan begitu, dan bentuk-bentuk kerawanan apa saja sih Pak yang perlu kita antisipasi sebagai masyarakat? Itu yang marak itu kan konflik antar pendukung. Iya. Konflik antar pendukung itu dipicu karena adanya berita bohong, adanya ujaran kebencian. Dari mereka itu salah satu pendukung membuat berita bohong, menjelekkan yang lain. Itu bisa ketersinggungan. Kalau mungkin yang dewasa itu dia menahan diri, tapi ada yang di bawah mereka yang tidak bisa menahan diri, akhirnya terjadi bentrok dan konflik-konflik menjelang pemilu, pilkada itu sudah pernah terjadi dan pernah ada korbannya sampai terbakar kantor bupati, dan itu yang mesti dicegah. Kehadiran Dai Kamtibmas di sinilah momennya, dan juga Dai Cyber, karena Dai Cyber ini turunannya Dai Kamtibmas. Dia punya spesialisasi mendakwahkan pesan pandan Kamtibmas di dunia nyata dan di dunia maya. Itu. Baik, sebelum kita bahas di sosial media sendiri Pak ya, kita kalau setiap Bapak berdakwah ataupun juga bersentuhan langsung dengan masyarakat, Anda melihat apakah konflik ataupun kerawanan beberapa waktu terakhir ini juga sering terjadi atau seperti apa Anda melihatnya Pak? Iya, rawan, karena itu saja, itu pemicunya ini media sosial dunia maya itu. Rawan karena disalahgunakan salah satu, apalagi new media sekarang ini, dunia maya ini disalahgunakan sebagian orang untuk melakukan ujaran kebencian, berita bohong, dan itu merugikan orang lain. Dan berita bohong itu dilarang dalam Islam. Ya, Nabi kan pernah jadi korban berita bohong, dan itu bukti berbahayanya berita bohong. Istri beliau hampir dicerai gara-gara berita bohong. Bagaimana nih kalau seperti Nabi saja sudah pernah hampir jadi korban berita bohong? Bagaimana kalau orang-orang yang dibawa beliau, orang-orang yang lain, tokoh-tokoh, pasti juga bisa berimbas, sehingga itu menahan diri di dalam menggunakan dunia maya itu adalah hal yang bijaksana, tidak mudah terpancing, tidak mudah men-share. Kalau dilihat ini sesuatu yang merugikan masyarakat, sekalipun itu benar, kalau ini case-nya ini bisa dampak konflik, menahan diri untuk menyebarkannya karena negatifnya besar, dan kalau itu terjadi pasti juga dia dapat bagian daripada dosa menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian. Iya, ini juga menjadi salah satu hal yang penting begitu, di mana dai juga diharapkan bisa untuk menyentuh generasi muda. Iya. Dan apa kemudian Pak trik ataupun kemudian hal-hal yang menjadi perhatian dari Dai Kamtibmas untuk bisa menjangkau langsung generasi muda untuk bisa sama-sama mewujudkan kedamaian dalam pemilu 2024 ini? Pembahasannya akan kita lanjutkan, saudara. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan.
Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Sulsel Saudara. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Ustadz Hamka Mahmud yang merupakan Dai Cyber Polri. Di segmen ini, Pak Ustadz, kami ingin memberikan Anda kesempatan untuk bisa berdakwah, memberikan pesan dakwah terkait dengan untuk sama-sama kita mewujudkan kedamaian dalam pemilu 2024. Waktunya 1 menit, kami persilahkan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Kompas TV, saya menghimbau untuk kita sama-sama menjadikan pemilu ini sebagai ajang untuk membangun persahabatan, ukhuwah dan persaudaraan. Jangan kita konflik, karena yang nanti menjadi pemimpin kita ini presiden sudah ditentukan oleh Allah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, bahwa Allah pemilik kekuasaan, dia memberi kekuasaan siapa yang dia kehendaki dan dia cabut kekuasaan itu siapa yang dia kehendaki. Berdasarkan ayat itu di surah Ali Imran, kita tidak boleh memaksakan sesuatu sehingga melanggar, melakukan ujaran kebencian, berita bohong, melakukan kerusakan, pembakaran, menutup jalan hanya karena perbedaan atau dikalah dukungan kita. Dan sesungguhnya ada hadis yang menguatkan bahwa sesungguhnya kalau seluruh orang berkumpul untuk mengangkat seseorang pemimpin, dia tidak akan datang ke pemimpinan itu kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Begitupun juga kalau seluruh orang berkoalisi untuk menjatuhkan seseorang mudarat, maka tidak datang mudarat itu kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, itu penghujung hadis, bahwa diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Dari ayat dan hadis ini menjadi pemahaman bagi kita bahwa sebenarnya yang nanti menjadi presiden, menjadi anggota legislatif, menjadi bupati, wali kota, gubernur sudah ditetapkan Tuhan. Tinggal kita bijak menyikapinya dengan cara apa? Apakah kita ridho menerima ketetapan Tuhan itu atau melakukan pelanggaran hukum, dan kalau pelanggaran hukum menyesal akhirnya bisa memasukkan diri dalam penjara dan merugikan diri dan keluarga. Itu yang pesan saya kepada pemirsa Kompas TV. Makasih. Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz. Tadi kita dengarkan bersama saudara betapa kemudian dalam pemilihan umum ini menyakiti saudara kita sesama hanya karena beda pilihan itu tidak boleh ya Ustadz ya. Nah, kalau Anda sendiri Pak Ustadz ketika kemudian berdakwah di lapangan, ada tidak tantangan tersendiri ataupun juga kesulitan tersendiri begitu yang Anda alami ketika kemudian menggaungkan suara untuk bisa damai begitu dalam pemilu ini? Wah, banyak Mbak. Saya ini selama bermitra dengan Polri banyak kendala. Maklum polisi kan antara disuka dan dibenci. Sehingga itu ada orang yang memberikan saya tempat, ada juga yang tidak. Tapi karena saya berangkat bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kalian dalam kebaikan, dan saya bermitra dengan Polri atas dasar itu, bermitra dalam status sebagai kebaikan, membantu. Dan saya yakini bahwa mendakwahkan keamanan itu perintah agama. Seorang Islam itu dosa dia kalau tidak mendoakan orang lain aman. Mana dosanya? Berarti dia tidak salat, karena dia tutup salatnya, Assalamualaikum, selamat kalian sebelah kanan, sebelah kiri juga selamat. Berarti dia identik dengan selamat. Begitupun juga tertib. Tertib itu tidak sah orang wuduknya kalau tidak tertib, tidak sah salatnya kalau tidak tertib. Jadi kalau dari ibadah saja tertib digunakan, maka kalau dia keluar di tempat ibadah, maka tertib dia di jalan raya, tertib dia berumah tangga, tertib dia bermasyarakat. Sehingga Muslim itu sejatinya dia menjaga lisannya. Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadi. Muslim itu selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Tangan sekarang ini, gadget ini, gawai bisa dijadikan sebagai ujaran kebencian. Dulu kan itu mulutmu harimaumu, sekarang ditambah tanganmu harimaumu, menerkam dan bisa memasukkan diri kepada penjara yang akhirnya menyesal, dipecat di tempat kerja, akhirnya rusak nama baik. Sehingga itu menahan diri ini yang paling bagus ini di fase-fase panasnya ini, apalagi konstelasi politik, menahan diri paling bagus kita pakai, karena bisa ada efeknya yang negatif kalau tidak menahan diri.
Anda menilai sendiri Pak, di tahun-tahun politik ini kemudian seberapa penting pengaruh ulama, seberapa besar peran dai untuk bisa mewujudkan pemilu damai kita? Wah besar. Dai itu punya panggung setiap pekan dan dia berhadapan ratusan ribuan orang. Kalau dia ikhlas, maka Allah beri pengaruh dari lisannya. Asal dia tidak diboncengi kepentingan. Kalau dia ikhlas, di dalam Al-Quran itu kan kaulan tsaqila, kata-kata yang berat, pengaruh. Sehingga itulah dai mengambil momentum itu untuk menyampaikan pengaruh positif yang efeknya tercipta keamanan dan ketertiban, terutama itu panggung yang maksud saya hari Jumat itu dipakai untuk memberi pesan-pesan keamanan, ketertiban masyarakat. Itu. Baik, bagaimana kemudian Pak pandangan Anda menilai ketika ada ulama-ulama tertentu yang menggaungkan pilihannya, menyatakan secara gamblang begitu pandangan politiknya, Anda melihat ini seperti apa? Sebenarnya dia harus melepaskan baju ulamanya. Menurut saya, dia harus lepaskan baju dai-nya karena posisinya dia di situ sebagai pendamai, penyejuk umat. Karena kalau dia pakai bajunya itu, berarti dia menumpang di baju itu untuk berpihak di satu pihak. Sebenarnya baju itu baju netral, pakaian itu pakaian netral yang harus dia memberi penyejukan kepada masyarakat, menjadi pesan-pesan yang baik, jadi supaya tidak ada konflik karena dia bawa hal yang berkaitan dengan agama. Sehingga itu kalau saya pribadi dia tidak boleh menjadikan pakaian ulamanya itu sebagai karena dua-duanya seluruh calon ini kan semuanya muslim kan. Kalau presiden ini kan semuanya mereka semua punya niat baik dan disitulah kita nanti lihat bahwa siapa yang diberi taufik oleh Allah, beri takdir untuk menjadi pemimpin kita. Itu ketika kemudian Pak kita tidak menginginkan tentunya kondisi konflik ataupun juga hal-hal kerawanan terjadi di daerah kita. Ketika semisal hal tersebut terjadi, apa kemudian koordinasi yang dilakukan dari Pak Ustadz sendiri, kemudian Dai Kamtibmas ini kepada pihak kepolisian, Pak? Oh iya, karena Dai Kamtibmas ini kan dia berbau dengan masyarakat, dia punya firasat, dia punya insting, ini bisa memicu konflik. Maka dia mengambil sikap cepat melaporkan ini bibit-bibit konflik ini supaya cepat diatasi, dicegah. Jangan dia diam, jangan dia abai karena itu nanti meledak baru terjadi. Padahal dia lihat sebelumnya, itulah yang terjadi dulu Dai Cyber Polri itu waktu dibentuk. Konstelasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maros, Dai Cyber ini Kapolres sudah memberi pesan kepada seluruh calon bupati bahwa kami telah membentuk Dai Cyber Indonesia Polri Dasi. Jangan Anda menggunakan media sosial ini untuk menjelek-jelekkan orang pulang karena ada yang mata-mata yang mengawasi. Pesan itu berpengaruh kepada para pendukung calon-calon. Mereka berhati-hati karena dan ternyata sukses, Mbak. Berdasarkan penelitian saya di UIN Alauddin itu disertasi saya bahwa satu-satunya pilkada di Maros yang paling aman inilah ketika Dai Cyber Indonesia Polri berkontribusi bersama-sama mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat. Tidak ada konflik. Sebelumnya itu ada pelemparan bom molotov, penutupan jalan, ada sampai yang masuk penjara, sampai pengadilan Mahkamah Konstitusi. Yang 2020 itu tidak ada sama sekali. Mereka logo kalah, yang menang juga tidak membanggakan diri berlebih. Baik, itu dia ya Pak, betapa kemudian peran Dai juga sangat besar kepada untuk mewujudkan kedamaian di masyarakat. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Ustadz. Kami akan lanjutkan kembali, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan
masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Internet dan juga media sosial ini menjadi platform yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi, dan terkadang banyak informasi hoax ataupun juga informasi yang bisa dibilang mengadu domba masyarakat, khususnya dalam Pemilu 2024 ini. Bagaimana kemudian Pak Ustadz peran dai yang bisa diambil untuk memanfaatkan media sosial saat ini? Ya, itu dai banyak sekali yang bisa dia ambil. Pertama, khutbah Jumat yang setiap pekan. Setiap saat dia punya pesan-pesan di dalam media sosial yang dia tidak ada istirahatnya 24 jam. Di situ dia bisa mengunggah apakah melalui lisan, video dalam bentuk tulisan. Dengan kita tidak tahu nanti siapa yang mereka terbuka pikirannya. Yang penting niat kita berangkat untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan, ketertiban. Karena kalau terjadi konflik, dai juga yang repot, tidak bisa khutbah, tidak bisa ceramah, dan semua berkepentingan ini. Keamanan itu, Mbak, dalam penelitian saya itu lintas agama, lintas makhluk, hewan juga butuh, tumbuhan juga butuh, sehingga itu tidak memandang suku, ras, semua harus sama-sama berkontribusi mewujudkan. Anda melihat, Pak, sejauh ini ketika kemudian aktif begitu di sosial media, seberapa besar pengaruh yang Anda rasakan ketika aktif di sosial media untuk menggaungkan dan juga menyuarakan kedamaian? Besar, Mbak, pengaruhnya sosial media itu. Dai cyber sendiri itu awalnya wacana, dan ternyata semua itu tokoh-tokoh, ketua Muhammadiyah, ketua NU direkrut melalui karena aktif di media sosial. Berarti informasi pesan yang ingin kita berikan cepat dipahami, apalagi kalau kita merangkai kata tulisan dengan baik dan mudah dipahami. Dan utamanya yang menyampaikan pesan itu orang terpercaya, punya kredibilitas di masyarakat, sehingga apapun yang disampaikan dia dianggap bahwa ini bukan suatu yang bohong, bukan sesuatu iming-iming, tapi kebenaran. Begitu juga dai, karena dia adalah sosok yang dipercaya di masyarakat. Dia punya peran sebagai penyejuk, pemberi pesan-pesan ilahi, penyambung lidah Rasulullah, baik dengan juga mencontoh akhlaknya. Dia sangat besar perannya, pengaruhnya untuk masyarakat, memberi edukasi tentang mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat. Makanya ada saran kepada Kapolda Sulsel supaya dai cyber ini yang tadinya skala kabupaten diangkat menjadi provinsi, apalagi Kapolda baru kita ini Pak Irjen Pol Andi Riyadi, beliau putra daerah. Bagus beliau ini mengangkat dari, karena sudah ada sampelnya sukses, nanti dibentuk menjelang menjelang pemilihan presiden atau setelahnya kan ada nanti pemilihan gubernur, wali kota, dan nanti kalau sudah direkrut itu sudah menjadi asetnya Polri. Sudah mitranya Polri, tinggal terus dibangun komunikasi, dan bahkan di respon masyarakat di penelitian saya itu, disertasi saya, ini dibentuk skala nasional. Karena cyber ini, Mbak, saya lihat menjadi masalah.
besar sekali pengaruhnya ke depan ini, apalagi sudah ada AI, artificial intelligence, ya, sehingga itu mesti memberdayakan masyarakat, potensi masyarakat ini Polri, khususnya dai, karena mereka punya panggung yaitu khutbah Jumat, pengajian, dan mereka mesti diberdayakan. Itu. Baik, untuk masyarakat ataupun pemirsa di rumah yang ingin mengakses konten-kontennya Pak Ustadz di media sosial itu bisa diakses di mana Pak Ustadz? Kalau saya pribadi itu, kalau video dakwah itu di YouTube saya itu Hamka Mahmud. Kalau Facebook itu atas nama lembaga, kebetulan saya juga aktivis narkotika, Mbak, Yayasan Tanggap Cegah Narkotika. Itu di situ saya tulisan-tulisan saya unggah, dan di WhatsApp juga. Dan saya juga punya kebetulan blog namanya tcmirasantika.com. Di situ saya menyebar berita-berita, apalagi pesan-pesan Kantipmas di media sosial dunia maya dan dunia nyata. Itulah khutbah Jumat. Baik. Salah satu hal juga yang menjadi perhatian Pak Ustadz ketika kemudian ada masyarakat begitu yang tidak saling bertegur sapa karena hanya berbeda pilihan, karena periode sebelumnya kan kita bisa dibilang Jokowi dan Prabowo rival begitu, tapi sekarang sudah bersatu. Tapi masyarakatnya sendiri ini masih saling tidak bertegur sapa, masih memutus silaturahmi. Anda melihat itu seperti apa Pak Ustadz? Itulah namanya berlebihan. Apa saja itu kalau berlebihan, kita berlebihan mencintai seseorang itu juga tidak boleh. Makanya ada ungkapan bijak itu, cintailah seseorang, dukunglah seseorang dengan proporsional, dan bencilah seseorang dengan proporsional. Apa yang terjadi? Karena boleh jadi yang kita suka itu suatu saat akan dibenci, boleh jadi juga yang dibenci suatu saat akan dicinta. Jadi kalau proporsional, maka punya sikaplah kita tidak radikal, tidak membenci orang, hanya beda pilihan. Dan masyarakat mesti harus diberi pemahaman ini. Dai biasa-biasa, sederhana. Saya juga kalau khutbah aku sampaikan itu, jangan berlebihan, karena di dalam agama juga tidak boleh berlebihan. Iya, wala taglu fi dinikum. Jangan kamu berlebihan di dalam agama kalian. Kalau dalam agama saja tidak boleh, apalagi kalau di dalam hal politik kan. Ayat ini konteksnya tentang kaum Nasrani yang berlebihan. Tapi yang jelas dalam agama tidak boleh berlebihan, apalagi kalau dalam politik. Sehingga itu kalau saya sederhana dan biasa-biasa saja ini, namanya saja pesta demokrasi, jangan terlalu berlebihan itu. Baik. Jangan terlalu berlebihan. Baik, Pak Ustadz, ini kan 14 Februari nanti adalah puncak pemilihan umum. Ada kekhawatiran tidak Pak Ustadz terkait dengan keamanan dan ketertiban, dan juga bisa berikan himbauan Anda juga untuk masyarakat di rumah agar bisa sama-sama kita mewujudkan pemilu yang damai ini? Silakan Pak Ustadz. Saya pertama yang potensi besar itu seperti kesempatan juga saya sampaikan, seperti itu Kendal Pobrom. Itu kan bisa membuat orang lain marah. Itu kan secara biar mungkin calon pendukung, tapi kalau itu yang lewat, apalagi bukan pendukungnya, bisa bentrok. Sehingga hal-hal yang baik dari tim sukses itu meminimalisir hal-hal yang bisa memicu konflik seperti itu, mengganggu orang lain di jalan, mengganggu pengguna jalan, dan mencegah, apalagi menahan diri, lidah dan tangan ditahan untuk melakukan dosa. Kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian mengunggah berita bohong, berita ujaran kebencian, karena ini perintah agama menyuruh, melarang kita untuk tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Baik, saling menghormati sesama walaupun beda pilihan, saudara. Dan tentunya harapannya semoga keamanan dan ketertiban kita untuk pemilu 2024 ini bisa terwujud ya Pak Ustadz. Dan tidak henti-hentinya kami juga ingatkan saudara, 14 Februari jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz untuk bincang-bincangnya pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafiq Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.